Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang um, buat semua zodiak sign. Maksud saya, kita akan awali dari kalian yang berbintang Aries. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melihat hal apakah kira-kira yang akan terjadi atau hal positif apakah yang akan terjadi buat semua zodiak sign. Jadi seperti tadi kita akan lihat dari bintang Aries terlebih dahulu. Oke. Dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya Aries, jangan dipaksakan, oke? Oke, Aries. Hal positif apakah kira-kira yang akan terjadi dalam minggu ini? Hal positif yang akan terjadi dalam minggu ini. Oke. Di sini kalian memiliki The Emperor. Good job. Dan kartu ini menyatakan Aries, kestabilan kalian. Kalau Aries, apapun yang kalian fokuskan untuk belakangan ini, misalnya minggu lalu atau bulan lalu seperti itu, sepertinya minggu ini kalian akan mendapatkan kestabilan itu. Oke, jadi apapun yang kalian fokuskan, misalnya keuangan dalam artian, ada Two of Shells, Union dan Harmony. Jadi kartu ini menyatakan tentang rekonsiliasi bersama seseorang. Ada Aries di sini, mungkin itu yang kalian fokuskan. Sepertinya Aries akan bersatu dengan seseorang yang kalian cintai. Apakah ini temannya kalian, saudaranya kalian, orang tua, pasangan kalian, seperti itu. Jadi sangat bagus, sangat positif kartu buat Aries. The Emperor diklarify oleh Awakening. Dan juga di sini saya merasa secara spiritual, sepertinya Aries dalam minggu ini akan mendapatkan proses yang sangat cepat. Atau kalau kalian misalnya dulu kurang dekat kepada yang kuasa atau ilahi, minggu ini sepertinya kalian akan memiliki energi yang sangat berbeda dari yang kemarin, sangat positif seperti itu. Oke. Let's clarify Two of Shells. Two of Shells. Thank you. Ada The Chariot. Oh my gosh, Aries, kartu kalian bagus sekali untuk minggu ini. The Chariot, Discipline, Determination. Karena saya melihat di sini Aries, mungkin kalian orangnya sangat disiplin atau belakangan ini kalian sangat berdisiplin terhadap dirinya kalian sendiri ataukah terhadap keuangan. Kalau ini masalah keuangan. Kalau dulu misalnya Aries suka hura-hura, mungkin belakangan ini Aries kalian sudah mulai berdisiplin dengan keuangan kalian ataukah di dalam percintaan di sini. Kalau dulu kalian suka main-main, mungkin sekarang kalian sudah semakin serius seperti itu. Maka dari itulah kalian diberikan banyak hadiah dan juga ada pertemuan. Saya rasa di sini juga tentang dunia spiritual karena ada kartu Awakening ini. Oke. Five of Crystal, persistent, new possibility. Sepertinya akan ada kesempatan baru. Apakah ini sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi? Kesempatan baru ini sebenarnya sangat bagus buat Aries untuk minggu ini kalau ada kesempatan baru. Ataukah kalau kesempatan ini sudah terjadi, dalam artian Aries dalam minggu ini akan mendapatkan hasil dari kesempatan baru itu. Oke. Sangat positif. Good job, Aries. Congratulations buat Aries semua yang akan mendapatkan kesuksesan ini, apakah secara emosional, secara spiritual, dan juga secara finansial. Dari kemarin sepertinya Aries memiliki banyak kartu yang sangat positif. Grapes, time to go out and have fun. Tapi ingat juga Aries, jangan terlalu serius atau jangan terlalu hanya kerja. Mungkin kalian bisa misalnya makan di luar bersama orang yang kalian sayangi. Apakah ini temannya kalian, keluarga, pasangan seperti itu, tetangga, anak buah.
Kalau kalian seorang atasan misalnya, oke. Jangan lupa bersedekah terhadap orang yang membantu Aries untuk mendapatkan kesuksesan ini. Bowl, plenty of material things. Sorry, Aries. Kartunya kalian sangat positif. Sepertinya saya tidak perlu melanjutkan ramalan kalian ini. Oke. Dan bowl di sini plenty of material things, dalam artian secara material sepertinya Aries akan mendapatkan banyak kesuksesan atau banyak berkah. Thank God, celebration, fun. Oke, Aries. Jadi balance kan, sudah 2 kartu yang mengingatkan Aries, celebration, fun, enjoyment. Jangan lupa untuk menikmati kesuksesan kalian ini. Oke? Jangan hanya, saya takut mengeluarkan uang. Jangan melakukan hal itu. Kalian juga di sini berhak untuk menikmati hasil kerja kerasnya kalian. Oke? Successful outcome to your problem. Jadi masalah apapun yang Aries miliki saat ini, kalian sudah diberikan kuncinya. Kalian akan mendapatkan kesuksesan itu atau jalan keluar dari masalah yang kalian miliki. Target, a goal-oriented person. Oh my gosh, Aries. Good job, lagi 2 kali. Congratulations buat Aries. A goal-oriented person, karena kalian sudah membuat strategi atau membuat rencana secara mendetail, maka dari itulah kesuksesan ini kalian dapatkan. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Saya tahu videonya pendek tapi sangat positif. Jadi Aries harus tetap berpikiran yang positif di sini, oke? Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Taurus. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal positif apakah kira-kira yang akan terjadi buat Aries untuk minggu ini. Bukan buat Aries, buat Taurus. Saya baru saja selesai membuat ramalan buat Aries. Oke. Hal positif apakah yang terjadi buat Taurus untuk minggu ini? Hal positif buat Taurus untuk minggu ini. Oke. Transformation, transition, dan liberation. Ada Taurus, kalau kalian ingin membebaskan diri dari suatu situasi atau dari seseorang, sepertinya minggu ini kalian akan mendapatkan kebebasan ini. Apakah kebebasan ini secara sah? Misalnya kalian ingin cerai dengan seseorang, walaupun belum sah secara hukum kalian bercerai, tapi maksud dari kartu ini mengatakan kalau selama ini kalian merasa tertekan dengan situasi itu, kalian akan mendapatkan ketenangan atau jiwanya kalian akan jauh lebih ringan menghadapi situasi ini, walaupun kalian belum bisa 100% sah cerai seperti itu. Kalau itu yang terjadi di sini. Nine of Crystal, security dan abundance. Jadi Taurus minggu ini sepertinya juga akan ada banyak berkah atau kalian akan diberikan bantuan, di mana bantuan ini akan membantu Taurus untuk membangun pondasi kalian sendiri. Apakah pondasi di sini secara mentali ataukah secara finansial? Kalau ada Taurus yang memiliki masalah di dalam keuangan, mungkin minggu ini kalian akan diberikan rezeki yang lebih atau berkah yang lebih. Misalnya kalian akan pisah dengan seseorang, jadi kalian akan dibantu untuk menguatkan dirinya kalian dalam minggu ini. Akan ada banyak perubahan di sini. Kalau kemarin-kemarin mungkin kalian sering nangis, merasa sangat kecewa, sangat marah, minggu ini sepertinya jiwa kalian akan jauh lebih tenang, seperti itu. Let's clarify transformation. Thank you. Seven of Shells, choices, dan ambition. Taurus, minggu ini mungkin juga kalian akan dihadapkan dengan pilihan yang lain. Dan sepertinya di sini Taurus juga diingatkan kalau kalian terlalu berambisius
Misalnya kalian baru keluar dari suatu masalah dan kalian dihadapkan dengan orang baru. Orang baru terkadang juga bisa memberikan masalah ke dalam hidupnya kita, terutama kalau kita belum healing. Jadi kalau Taurus terlalu ambisius minggu ini, pokoknya saya harus mendapatkan penggantinya dia. Pokoknya saya harus punya pasangan lain. Lebih baik kalian tunggu sebentar. Jangan terlalu ambisius dengan pilihan kalian yang lainnya. Itu yang saya rasakan di sini. Tapi kalau kalian merasa saya tidak bisa kak, saya pokoknya ingin cepat-cepat bersatu dengan seseorang, ya silahkan. Ini hanyalah saran dari kartu ini, oke? Awakening, yap. Karena kalian masih dalam proses awakening, jadi proses awakening di sini merupakan proses pembaikan diri, pengobatan diri, healing, memaafkan orang lain, memaafkan dirinya kalian, seperti itu. Oke? Let's start by Nine of Crystal. Jadi akan ada banyak abundance atau berkah yang akan membantu Taurus untuk memiliki pondasi yang kuat. Oke, strength, endurance, dan courage. Jadi di sini Taurus, kalian juga akan diberikan kekuatan atau kalian akan diberikan motivasi dari yang kuasa untuk menguatkan dirinya kalian. Kalian akan diberikan kekuatan yang lebih dari yang kuasa atau ilahi buat Taurus untuk minggu ini. Thank you. Terutama kalau kartu ini dia sejajar dengan kartu awakening. Oke, ada kartu awakening seperti tadi dan the strength. Jadi kalian sepertinya disuruh untuk melewati proses awakening ini untuk minggu ini. Karena sepertinya kalian disuruh untuk menguatkan dirinya kalian terlebih dahulu. Jadi jangan langsung nyebur ke air yang belum kalian tahu apakah di bawahnya ada buaya, apakah ada batu yang besar, nanti kakinya kalian patah, seperti itu. Oke? Jadi kuatkan diri kalian terlebih dahulu. Nine of self-gratitude dan fulfillment. Jadi diingatkan juga Taurus, kalau minggu ini kalian merasa lebih ringan, kalian merasa lebih tenang di dalam jiwanya Taurus, jangan lupa untuk berterima kasih. Oke? Sepertinya akan ada sesuatu yang akan diberikan buat Taurus, di mana sesuatu ini akan membuat Taurus sangat bersyukur seperti itu. Kalian akan merasakan hal ini sendiri. Mungkin dulu kalian susah untuk bilang terima kasih kepada yang kuasa atau ilahi. Sepertinya minggu ini Taurus akan lebih mensyukuri atau lebih bisa berterima kasih kepada yang kuasa atau ilahi. Oke. Taurus, horses, good luck. Oke. Jadi minggu ini sepertinya akan ada banyak keberuntungan atau banyak rezeki. Dan juga berkah buat Taurus. Oke. Hal positif apa lagi? Oke, thank you. Kita dikasih wall, misunderstanding. Jadi kalau Taurus punya kesalahpahaman dengan seseorang di sini, apakah temannya kalian, saudara, orang tua, seperti itu, kalian akan diberikan jalan keluar dari masalah itu. The Moon, change in your life. Jadi akan ada perubahan di dalam hidupnya Taurus. Frying pan, trouble, accusation. Jadi kalau Taurus, misalnya kalian dibilang, oh Taurus yang mencuri uang saya, seperti itu, dan Taurus tidak ada mencuri, ada orang yang memberikan accusation atau memberikan tipuan atau fitnahan buat Taurus. Minggu ini kalian akan mendapatkan perubahan di dalam hal itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Gemini. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal positif apakah kira-kira yang akan terjadi buat Gemini untuk minggu ini. Hal positif apakah yang akan terjadi buat Gemini untuk minggu ini?
Oke. Di sini kalian memiliki Three of Self, playfulness, dan bliss. Oke. Jadi dalam minggu ini mungkin kalian akan ada pertemuan dengan seseorang, di mana pertemuan ini mungkin dengan temannya kalian, saudara, keluarga, seperti itu. Akan ada banyak canda gurau, akan ada banyak hal-hal yang membuat kalian bahagia, seperti itu. Oke. Three of Crystal, collaboration, dan productivity. Dan minggu ini juga sepertinya Gemini akan ada kerjasama dengan seseorang. Jadi seperti tadi saya sudah bilang, mungkin kerjasama ini bersama pasangannya kalian, mungkin kalian akan bersatu kembali. Ataukah dengan keluarga di sini, mungkin sudah lama Gemini tidak ketemu sama keluarga, terus dalam minggu ini akan ada kesempatan buat Gemini untuk menemui keluarganya kalian atau untuk bersatu kembali dengan orang yang positif, seperti itu. King of Self, ada harmony dan integrity. Jadi di sini Gemini, saya juga merasa dalam minggu ini sepertinya akan ada keharmonisan di dalam jiwanya Gemini, karena saya merasa ada situasi di sini mungkin Gemini berhubungan dengan orang yang misalnya sudah memiliki pasangan lain, tapi kalian masih sayang sama dia. Selama ini Gemini memiliki masalah di dalam melepaskan diri dari energinya orang itu. Dalam minggu ini mungkin kalian akan lebih lega atau kalian merasa lebih ringan. Walaupun kalian masih sayang sama dia, tapi kalian mungkin lebih mengerti dengan situasi yang ada di antara kalian berdua. Kalau ini tentang pacaran, oke. Kalau kemarin Gemini kurang mengerti dengan situasi orang itu, minggu ini sepertinya kalian bilang, oke, ya sudah, kalau saya belum bisa bersatu dengan orang ini, untuk saat ini saya tidak apa-apa, karena saya mencintai orang ini dengan tulus, seperti itu. Kalau kemarin mungkin, kapan saya akan bersatu sama dia? Kapan kita akan, apakah dia akan balik lagi atau tidak, seperti itu. Tapi sekarang sepertinya, untuk minggu ini sepertinya Gemini akan bisa melepaskan keinginan kalian untuk mengontrol hubungan ini, seperti itu. The Traveler, adventures, potential. Mungkin Gemini akan melakukan suatu perjalanan di sini, action dan fokus. Oke, dalam minggu ini saya merasa Gemini sangat fokus dengan suatu perjalanan mungkin. Kalau kalian misalnya pergi jalan-jalan atau liburan, ataukah di sini tentang bisnisnya kalian, minggu ini sepertinya akan dapat hasil yang bagus, atau walaupun tidak sebanyak apa yang kalian harapkan, tapi hasil itu akan membawa kebahagiaan buat Gemini. Atau kalian akan tetap bersyukur walaupun tidak sebanyak apa atau tidak sebagus yang kalian harapkan. Okay. Let's clarify collaboration. Thank you. Justice, the truth, dan clarity. Jadi minggu ini juga Gemini, sepertinya ada orang yang akan memberikan atau kalian akan melihat situasi ini dengan lebih jelas. Apakah bersama seperti tadi mungkin business partner ataukah pasangannya kalian. Tapi poin dari kartu ini mengatakan bahwa Gemini akan melihat situasi ini dengan jelas, seperti itu. Diberikan cahaya tentang situasi ini. The World, fulfillment, dan celebration. Oke. Jadi seperti tadi saya sudah bilang, Gemini, sepertinya minggu ini akan ada banyak hal yang bisa kalian syukuri. Walaupun belum sebagus apa yang kalian harapkan atau sebanyak apa yang kalian harapkan, tapi ada banyak hal dalam minggu ini yang akan membawa senyuman ke dalam wajahnya Gemini. Seperti itu. Okay. Hal positif apalagikah yang akan terjadi buat Gemini untuk minggu ini? A wish is granted. Jadi
permintaan apapun Gemini yang kalian minta selama ini, minggu ini sepertinya akan diwujudkan atau kalian akan diberikan hadiah dari apa yang kalian doakan selama ini atau apa yang kalian harapkan selama ini. Dan ingat seperti tadi, walaupun mungkin tidak sebanyak apa yang kalian inginkan, tapi setidaknya hal ini akan membawa kebahagiaan buat Gemini. Broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Oke. Ada juga Gemini di sini. Kalau kalian punya masalah dan kalian tertutup misalnya, atau pasangan kalian tertutup selama ini, ada masalah yang belum bisa kalian selesaikan bersama seseorang. Mungkin minggu ini kalian akan diberikan jalan keluar dari masalah ini. Misalnya Gemini belum bisa komunikasi sama orang itu, dan kalian selalu marah-marah selama ini. Kapan dia akan komunikasi? Kapan dia akan menghubungi saya? Minggu ini sepertinya kalian, kalau Gemini selama ini minta bantuan dari yang kuasa atau ilahi, bilang, saya ingin melepaskan diri dari situasi ini karena saya tidak tahan dengan situasi seperti ini, terutama dengan orang yang kalian sayangi dan kalian belum mendapatkan jalan keluarnya. Mungkin minggu ini doanya kalian akan dipenuhi. Angel, spiritual guidance, protection from harm. Dan ingat juga Gemini bahwa kalian dilindungi oleh malaikat atau yang kuasa dari siapapun yang ingin menyakiti Gemini. Dogs, getting together with friends. Jadi tadi saya sudah bilang ada Gemini di sini, mungkin akan ada persatuan dengan atau pertemuan dengan teman-temannya Gemini yang akan membawa kebahagiaan. Mungkin temannya kalian yang akan membantu Gemini untuk melepaskan pikiran kalian tentang seseorang yang spesial di sini, yang belum bisa kalian ajak bersatu, seperti itu. Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Cancer. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal positif apakah yang akan terjadi dalam minggu ini buat Cancer. Hal positif yang akan terjadi buat Cancer untuk minggu ini. Hal positif buat Cancer untuk minggu ini, Nine of Shells, gratitude dan fulfillment. Peace and compassion. Oke. Jadi di sini saya merasa Cancer dalam minggu ini kalian akan diberikan banyak keberuntungan, di mana keberuntungan ini akan membawa banyak kebahagiaan buat Cancer, ataukah di sini ketenangan di dalam jiwanya Cancer akan kalian dapatkan. Karena di sini saya melihat Cancer ada beberapa Cancer melepaskan diri dari seseorang dengan rasa compassion atau dengan rasa kasih sayang. Oke. Let's clarify Nine of Shells. Ataukah ada orang di sini yang akan datang ke Cancer? Karena Nine of Shells merupakan Nine of Cups. Jadi Nine of Cups merupakan orang yang mendapatkan impiannya dia. Apakah ini secara emosional, secara finansial, seperti itu, atau secara fisikal. Kalau misalnya Cancer sakit selama ini, mungkin minggu ini Cancer akan disembuhkan, seperti itu. Four of Shells, source searching, re-evaluation, dan temperance, balance, dan harmonis. Untuk saat ini juga diingatkan bahwa dalam minggu ini sepertinya ilahi atau yang kuasa akan mengawasi Cancer atau akan menuntun kalian dan memberikan keharmonisan di dalam jiwanya kalian. Dalam minggu ini sepertinya ada banyak Cancer yang akan merasa terpenuhi secara emosional. Oke, terutama buat Cancer yang dalam proses soul searching saat ini, atau soul searching di sini maksudnya kalian melakukan pendalaman diri seperti siapa saya, apa tugas saya ada di dunia ini, kenapa saya lahir ke dunia ini, apa yang bisa saya bantu untuk meningkatkan vibration buat dunia ini, seperti itu. Jadi
Minggu ini sepertinya kalian akan diberikan tuntunan oleh Yang Kuasa atau akan mungkin diberikan jawaban lewat intuisinya kalian, dan jawaban itu akan membawa keharmonisan di dalam jiwanya Cancer. Let's clarify Queen of Self. Jadi Queen of Self merupakan Queen of Cups. Queen of Cups merupakan orang yang sangat penyayang. Jadi seperti tadi, walaupun misalnya Cancer putus dengan seseorang atau ada seseorang yang menyakiti Cancer, dalam minggu ini mungkin kalian akan mengerti dengan kekurangan seseorang. Jadi kalian tidak marah-marah atau kalian seperti ada banyak kedamaian di dalam jiwanya Cancer. Four of Feathers, jadi Four of Feathers di sini maksudnya Four of Swords dalam kartu tarot, Sanctuary dan Rest. Ingat juga Cancer, dalam minggu ini sepertinya kalian juga diberikan kesempatan untuk istirahat. Jadi gunakan waktu itu untuk benar-benar istirahat, atau karena Four of Swords merupakan kartu healing atau kartu penyembuhan diri seperti itu. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk minggu ini. Oke? Let's clarify Four of Feathers. Thank you. Ada Four of Crystal, di sini Four of Pentacle, Control dan Security. Cancer, sepertinya minggu ini juga kalian di sini kalau Cancer hura-hura selama ini, minggu ini mungkin kalian perlu sedikit jangan terlalu hura-hura secara finansial di sini, ataukah misalnya secara emosional kalian selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Untuk minggu ini Cancer disuruh untuk fokus dengan diri sendiri atau lebih banyak memberikan energi itu buat dirinya kalian. Jangan terlalu memberikan banyak hal, apakah di sini secara finansial atau secara emosional terhadap orang lain, tapi lebih banyak buat diri sendiri. Jadi sedikit kontrol diri kalian di dalam mengeluarkan keuangan atau di dalam membantu orang lain, karena kalian disuruh untuk fokus dengan diri sendiri. Oke. Hal positif apa lagi kah yang akan terjadi buat Cancer untuk minggu ini? Hal positif apa lagi kah yang akan terjadi buat Cancer untuk minggu ini? Oh, thank you. Banyak sekali buat Cancer. Bird. Jadi di sini waiting for news, package and letters. Mungkin buat kalian yang menunggu berita atau menunggu barang, misalnya ada orang yang mengirim barang buat Cancer, minggu ini sepertinya, atau kalian kalau ada keinginan untuk mengirim barang buat seseorang atau mengirim berita buat seseorang, mungkin minggu ini kalian bisa lakukan, karena kartu time to act. Sudah waktunya buat kalian untuk melakukan sesuatu di sini. Mungkin kalian yang akan mengirimkan pesan buat seseorang, apakah pesan ini positif atau negatif, hanya Cancer yang tahu. Change. Jadi change of event that will affect your life. Ada suatu misalnya situasi yang membuat kalian merasa terkekang. Misalnya kalian ingin melepaskan diri karena kalian merasa terlalu terkekang. Mungkin kartu ini juga mengingatkan Cancer sudah waktunya buat kalian untuk melakukan sesuatu. Oke. Diamonds, you will be receiving or giving a precious gift. You will be receiving or giving, dalam artian mungkin Cancer di sini akan mendapatkan suatu hadiah atau akan memberikan suatu hadiah. Tadi kita sudah bilang tentang kartu pertama di sini, apakah ada orang yang akan mengirimkan hadiah atau Cancer yang akan mengirimkan hadiah kepada seseorang. Bird, news is on its way. Ada berita juga di sini akan datang buat Cancer untuk minggu ini. Dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Keuangan Cancer akan membaik, terutama kalau kalian melakukan sesuatu dulu
Misalnya kalian investasi 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang Cancer akan mendapatkan hasil dari investasi itu. Jadi ada sesuatu yang sudah kalian lakukan mungkin beberapa tahun yang lalu dan sekarang kalian mendapatkan hasilnya. Misalnya kalian menanam pohon durian, dia mungkin butuh waktu 3 tahun atau 4 tahun untuk berbuah. Dalam minggu ini mungkin Cancer akan mendapatkan buah itu atau hasil dari apa yang kalian tanam bertahun-tahun yang lalu. Kalau be careful, do not take risk. Dan untuk minggu ini juga kalau Cancer, intuisinya kalian bilang sudah untuk berhati-hati dengan melakukan sesuatu di sini. Dengarkan intuisi kalian, terutama kalau kartu ini sudah keluar mengingatkan Cancer untuk berhati-hati. Jangan mengambil risiko itu, oke? Kalau kalian merasa, oh ini risikonya berat, seperti itu lebih baik jangan lakukan. And work, achievement, dan sukses. Dalam pekerjaan Cancer, sepertinya minggu ini akan mendapatkan kesuksesan. Jadi itu yang kita dapat buat Cancer. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Leo. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal positif apakah yang akan terjadi buat Leo untuk minggu ini. Hal positif apakah yang akan terjadi buat Leo untuk minggu ini? Okay. Di sini kalian memiliki King of Feathers, ada King of Swords, Logic, dan Justice. The Sun, Leo, ini energinya kalian sendiri. Vitality dan Joy. Jadi di sini saya merasa untuk minggu ini ada banyak hal yang membawa kebahagiaan buat Leo. Mungkin ada orang yang akan datang berkomunikasi atau akan ada orang di sini yang akan membawa keseimbangan di dalam hidupnya Leo. Let's clarify, mungkin dia berbintang Aquarius, Libra, atau Gemini, ataukah Leo di sini kalian. Let's clarify King of Feather. Ada Six of Acorn, jadi Six of Pentacle. Di sini, Six of Wand, Success dan Triumph. Jadi Leo untuk minggu ini sepertinya akan ada kesuksesan. Apakah di sini dengan seseorang ataukah di dalam finansialnya kalian. Let's clarify Six of Acorn, the Moon, Imagination, dan Perception. Oke. Leo, kalau selama ini misalnya kalian merasa di dalam kegelapan tentang imajinasinya Leo, kalau misalnya kalian seorang pelukis, selama ini mungkin imajinasi kalian tertutup. Dalam minggu ini saya merasa imajinasi kalian akan terbuka dan kalian akan bisa meng-create atau membuat sesuatu dari imajinasinya Leo sendiri. Oke. Let's clarify the Moon. Mungkin Leo berhubungan dengan Pisces atau air sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Ace of Acorn. Jadi Ace of Acorn di sini merupakan Ace of Wand, Creative Force, dan Confident. Dalam artian minggu ini Leo, rasa percaya dirinya kalian akan meningkat karena imajinasi kalian lebih luas atau lebih terbuka. Dan dengan rasa percaya diri yang tinggi ini dan juga kreativitasnya kalian seperti sedikit dipaksa untuk minggu ini. Oke, dalam artian Leo disuruh untuk lebih terbuka dengan imajinasi kalian, lebih kreatif seperti itu. Untuk minggu ini mungkin Leo akan merasakan hal ini. Kalian merasa sangat kreatif atau kalian merasa imajinasi kalian sangat luas seperti itu. Let's clarify the Sun. Dan ingat juga rasa confident kalian mungkin perlu ditingkatkan ataukah dalam minggu ini Leo akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi seperti itu.
That's kind of by the sun. Thank you. Four of feathers, four of sword. Jadi ingat juga istirahat untuk minggu ini Leo, jangan terlalu stres atau jangan terlalu kerja. Luangkan juga sedikit waktu kalian buat istirahat atau buat menenangkan jiwanya kalian. Saya merasakan ada banyak kesibukan buat Leo untuk minggu ini. Seven of Acorn. Jadi Seven of Wand, determination dan stamina. Di sini untuk mendapatkan stamina ini atau kekuatan ini kalian butuh istirahat. Oke? Dan determination maksudnya keyakinan. Jadi Leo juga disuruh untuk tetap yakinkan diri kalian bahwa kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Jadi untuk minggu ini sepertinya Leo lebih bersemangat atau kalian disuruh untuk lebih meyakinkan diri kalian bahwa kalian akan mendapatkan impian itu, awakening. Dan juga minggu ini Leo mungkin akan ada sesuatu yang masih perlu kalian lepaskan, apakah di sini tentang kekurangan diri sendiri ataukah tentang kekurangan seseorang, atau kalian disuruh untuk melakukan healing. Oke, jadi kalau minggu ini misalnya Leo tiba-tiba kalian merasa kurang percaya diri, ingatlah hal itu dalam proses awakening buat Leo karena kalian disuruh untuk lebih confident, lebih percaya diri. Jadi kalian akan terus diingatkan kembali oleh Yang Kuasa atau Ilahi sebelum kalian memiliki rasa percaya diri itu. Oke? Jadi kalau tiba-tiba minggu ini kalian merasa down, kalian merasa tidak mungkin dia masih mencintai saya, tidak mungkin saya bisa sukses, rubah pola pikiran kalian dan bilang, saya yakin kesuksesan itu ada buat saya dan saya yakin saya bisa menggapai kesuksesan itu dengan kreativitas yang saya miliki dan saya tidak akan menyerah sebelum saya sampai ke kesuksesan itu. Sebelum saya mendapatkan kesuksesan itu, saya tidak akan menyerah. Seperti itu. Jadi sedikit motivasi diri kalian. Oke? Hal positif apa lagi kah yang akan terjadi buat Leo? Lobster, financial pinch. Jadi financial pinch di sini maksudnya kalian disuruh untuk sedikit seperti udang, dia kalau dikasih sesuatu di dalam jepitannya itu dia seperti itu. Kalian juga seperti ini, disuruh jangan terlalu mengeluarkan banyak uang, tapi lebih banyak menyimpan, lebih banyak memegang seperti itu. Kalian disuruh sedikit berhati-hati dengan keuangan kalian. Heals, obstacle to overcome. Dan untuk minggu ini juga akan ada Leo yang bisa melewati suatu masalah, terutama kalau ada sangkut pautnya dengan keuangan. Untuk melewati masalah ini kalian perlu sedikit menyimpan daripada hura-hura seperti itu, agar kalian bisa melewati obstacle ini atau tantangan ini. Atau minggu ini mungkin kalian akan diberikan bantuan, oke, sukses, ya. Jadi minggu ini mungkin akan ada kesuksesan buat Leo di dalam, kalau kalian sudah menyimpan uang selama ini, dalam artian masalah yang kalian miliki akan kalian selesaikan minggu ini. Tapi kalau kalian misalnya minggu kemarin selalu hura-hura, dalam artian minggu ini kalian disuruh untuk jangan hura-hura, karena akan ada masalah yang perlu Leo selesaikan, di mana saya melihat hasil dari kedua kartu ini akan ada kesuksesan. Sepertinya Leo akan bisa melewati masalah ini. Oke. Thank card, celebration, fun, dan enjoyment. Dan juga di sini Leo diingatkan juga untuk menikmati situasinya kalian atau kehidupannya kalian. Menikmati di sini bukan harus hura-hura, menikmati mungkin secara emosional. Jadi bersyukurlah walaupun kalian tidak memiliki banyak keberuntungan atau kalian belum mendapatkan kebahagiaan sebanyak apa yang kalian harapkan, tetaplah kalian berusaha untuk menikmati situasi ini untuk minggu ini. Oke?
Jadi itu yang kita dapat buat Leo. Terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat ramalan buat Virgo. Kita akan langsung melihat hal positif apakah yang akan terjadi buat Virgo untuk minggu ini. Hal positif buat Virgo untuk minggu ini. Hal positif buat Virgo untuk minggu ini. Ada Knight of Feathers, action dan fokus. Three of Crystal, collaboration dan productivity. Jadi minggu ini sepertinya Virgo kalian akan disuruh untuk melakukan suatu action, terutama kalau kalian akan ada kerjasama dengan seseorang. Kalau selama ini Virgo menunggu seseorang untuk bekerja sama dengan kalian, saya rasa minggu ini akan ada kesempatan buat kalian untuk bertemu dengan orang itu atau untuk bekerja sama dengan orang itu. Clarify Knight of Feathers. Thank you. Ada Eight of Crystal, dedication dan progress. Oke. Jadi di sini juga Virgo untuk minggu ini kalian benar-benar disuruh untuk mendedikasi waktunya kalian atau lebih banyak menggunakan waktunya kalian untuk bekerja sama dengan seseorang. Karena dengan melakukan hal itulah kalian akan memiliki progress atau memiliki progress di dalam apakah di sini percintaan mungkin kalau kalian akan bersatu dengan seseorang minggu ini, hubungan kalian akan meningkat, hubungan kalian akan membaik seperti itu. Kalau ini secara bisnis juga, bisnis kalian akan membaik dalam minggu ini. Tapi diingatkan juga kalian perlu mendedikasikan energinya kalian buat situasi ini. Let's clarify Eight of Crystal. Let's clarify also. Okay, sorry. Oh my god, sorry. Mercury retrograde benar-benar mengganggu komunikasi saya. Apalagi saya sudah punya masalah di dalam hal itu. Sorry. Okay, The Hangman, patient dan perspektif. Virgo juga diingatkan minggu ini untuk lebih bersabar dan merubah pola pikiran kalian. Seandainya selama ini Virgo berpikiran yang negatif terhadap seseorang, sudah waktunya buat Virgo untuk berpikiran yang positif. Karena dengan cara seperti itulah hubungan kalian akan membaik seperti itu. Let's start by Three of Crystal. Thank you. Ada Four Shell. Di sini ada Four of Cups, Soul Searching dan Reevaluation. Dan juga Virgo, kalau misalnya Virgo di sini masih dalam proses pencarian diri, masih dalam proses perbaikan diri, atau kalian masih ingin tahu siapa saya, kenapa saya ada di dunia ini, apa sebenarnya tugas saya di dunia ini, kenapa saya memiliki ujian ini, seperti itu. Kalau ini yang Virgo pikirkan selama ini, atau kalau hal itu yang kalian pikirkan selama ini, dalam artian untuk minggu ini, kalau kalian punya pilihan lebih dari satu, kalian masih disuruh untuk mendalami tentang pilihan itu. Oke? Start by Four of Self. Let's start by Four of Self. Thank you. The Shadow. Yep. Jadi Virgo, self-empowerment. Kalau kalian pastikan di sini memilih seseorang bukan karena misalnya kalian tergantung sama orang itu. Pastikan kalian memilih seseorang karena kalian benar-benar mencintai orang itu. Bukan karena dia sudah sukses, bukan karena karena faktor lain. Karena self-empowerment di sini mengingatkan Virgo untuk memastikan dirinya kalian untuk kuat terlebih dahulu. Mungkin minggu ini kalian akan mendapatkan hal ini. Mungkin minggu ini kalian akan merasa lebih kuat, merasa lebih independen, merasa lebih mapan.
Oke. Dan saya juga merasa Virgo minggu ini kalian akan merasa sangat terdorong untuk menjadi orang yang lebih independen atau menjadi orang yang lebih mapan seperti itu. Atau kalian akan mendapatkan hal ini kalau kalian sudah mencari atau kalian sudah memperbaiki diri selama ini, sudah berusaha untuk menjadi orang yang independen. Mungkin minggu ini kalian akan merasakan hal ini. Kalian akan merasa, oh ya, saya saat ini merasa minggu ini saya merasa sangat lebih independen, lebih kuat seperti itu. Oke. Hal positif apa lagi kah yang akan terjadi buat Virgo untuk minggu ini? Thank you. Thank you. Hal positif apa lagi kah yang akan terjadi buat Virgo untuk minggu ini? Hal positif buat Virgo untuk thank you. Oke. Di sini kalian memiliki kartu Parrot. Someone will gossip about all your secret. Virgo, ada seseorang di sini yang akan menggosipkan tentang rahasianya Virgo. Kalau kalian memiliki rahasia, lebih baik jangan menceritakan rahasia itu kepada siapapun. Bread, period of prosperity dan abundance. Jadi minggu ini juga sepertinya akan ada kesempatan buat Virgo untuk mendapatkan rezeki ini atau berkah ini. Handshake, a meeting with a stranger could be important. Kalau minggu ini kalian bertemu dengan seseorang yang belum pernah kalian temui atau kalian belum kenal dengan orang ini berperan penting di dalam hidupnya Virgo. Jadi kalian disuruh untuk berjabat tangan di sini. Karena orang ini mungkin punya peran penting di dalam hidupnya Virgo. Barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Dan minggu ini Virgo mungkin kalian akan merasa, karena kartu ini dia bersebelahan, mungkin minggu ini ada orang yang akan membantu kalian, apakah di sini tentang percintaan, tentang keuangan, atau tentang impiannya kalian. Yang perlu kalian ingatkan, kalau minggu ini kalian ketemu dengan orang baru, atau orang yang belum kalian kenal, dan intuisi kalian merasa dia orangnya sangat terkoneksi dengan kalian, jabat tanganlah dengan orang ini. Mungkin dia yang akan membantu Virgo untuk mendapatkan kesuksesan ini, apakah secara percintaan, keuangan, dan sebagainya. Mungkin bulan September nanti kalian akan merasakan perubahan ini. Scale, keep your life in balance. Dan juga untuk saat ini Virgo disuruh untuk membalanskan kehidupannya kalian antara pekerjaan dan diri sendiri, antara dunia spiritual dan juga hal-hal yang duniawi seperti itu. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Libra. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal penting apakah yang akan terjadi buat Libra untuk minggu ini. Hal penting yang akan terjadi buat Libra untuk minggu ini. Okay. Di sini kalian memiliki Page of Acorn, Discovery, dan Enthusiasm. Dalam artian minggu ini Libra sepertinya kalian akan mendapatkan sesuatu atau kalian akan seperti menemukan sesuatu di sini. Di mana sesuatu itu mungkin membuat Libra sangat berantusiastik, atau apapun yang akan kalian temukan dalam minggu ini akan membawa hal yang positif
atau akan membuat Libra memiliki banyak energi yang positif seperti itu. Oke. Dan dengan adanya King of Cell di sini, harmony, integrity, dan juga Libra, kalau misalnya kalian memiliki pasangan yang sudah memiliki pasangan lain, dalam minggu ini mungkin kalian akan mendapatkan keharmonisan di dalam jiwanya kalian. Atau misalnya Libra punya pasangan lain, dalam minggu ini mungkin jiwanya kalian akan lebih tenang. Karena walaupun kita punya pilihan lain, bukan berarti jiwa kita tenang. Biasanya orang yang memiliki pilihan lain lah, atau orang yang memiliki pilihan lebih dari satu, yang merasa lebih kurang nyaman atau kurang ada ketenangan di dalam jiwa orang itu. Jadi minggu ini akan ada keharmonisan di dalam jiwanya Libra. Apakah kalian orang ketiga atau kalian memiliki orang ketiga? Oke. Saya juga merasa apapun yang akan, karena kartu ini dia berhadapan, apapun yang kalian temukan dalam minggu ini, kalian merasa, oh ya sudah, kalaupun tidak jadi, saya tidak apa-apa. Kalaupun dia punya pasangan lain, saya tidak apa-apa. Seperti kalian lebih harmonis dengan situasi yang kalian hadapi. Seperti itu. Justice, the truth, dan clarity. Saya juga merasa Libra ini energinya kalian sendiri. Kalian akan mendapatkan suatu, kalian akan melihat hal itu dengan jelas. Kalau selama ini Libra merasa di dalam kegelapan, dalam artian minggu ini, kalian akan melihat suatu situasi dengan jelas, dan kalian akan merasa jauh lebih harmonis, jauh lebih nyaman, lebih tenang di dalam jiwanya kalian. Starfire Justice. Misalnya kalian mencintai seseorang, terus kalian belum tahu selama ini apakah dia juga mencintai kalian. Minggu ini mungkin kalian akan mendapatkan suatu bukti, di mana bukti itu akan membawa keharmonisan di dalam hidupnya Libra dan membuat kalian lebih berantusiastik untuk bersatu dengan orang itu, seperti itu. The Traveler, Adventures, dan Potential. Terutama kalau Libra misalnya berhubungan dengan orang jarak jauh, ataukah di sini kalian akan melakukan perjalanan jauh. Ketahuilah perjalanan jauh ini akan membawa keharmonisan, atau kalian akan melihat situasi ini dengan jelas di saat kalian melakukan suatu perjalanan. Mungkin kalian harus pergi ke kota yang lain untuk menemui orang itu, dan disitulah kalian akan melihat situasi ini dengan jelas. Let's clarify King of Swords. Temperance, Balance, dan Harmony. Sudah dua kartu menyatakan bahwa Libra akan ada keharmonisan di dalam perjalanannya kalian, ataukah kalau kalian di sini bertemu dengan seseorang, akan ada banyak hal-hal yang membuat Libra bahagia seperti itu. Membuat jiwanya kalian seimbang, membuat jiwanya kalian terpenuhi, merasa harmonis di dalam dirinya kalian. Dan Temperance juga merupakan divine timing, dalam artian situasi ini sudah ditentukan oleh Yang Kuasa. Mungkin minggu ini waktunya buat Libra untuk bertemu dengan seseorang yang positif atau seseorang yang baik buat kalian. Nine of Shells, Gratitude, dan Fulfillment. Dan diingatkan juga Libra, kalau minggu ini kalian mendapatkan hasil yang positif seperti apa yang kita lihat lewat kartu ini, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk berterima kasih, dan juga nikmatilah hal ini. Oke, atau minggu ini kalau kalian merasa harmonis, bilang terima kasih, sudah memberikan, terima kasih Tuhan atau Ilahi sudah memberikan keharmonisan di dalam jiwanya saya, sudah memberikan ketenangan di dalam jiwanya saya. Seperti itu. Oke, hal positif apa lagi kah yang akan terjadi minggu ini buat Libra? Hal positif apa? Thank you. Hal positif
Februari, mungkin bulan Februari tahun depan akan terjadi sesuatu. For leaf clovers, great good fortune. Jadi mungkin bulan Februari tahun depan kalian akan mendapatkan berkah yang sangat banyak. Oke. Table, hard work ahead. Jadi untuk kedepannya sepertinya Libra akan ada banyak tanggung jawab, akan ada banyak pekerjaan yang mesti kalian selesaikan. Jadi dalam artian Libra perlu melakukan suatu pekerjaan terlebih dahulu sebelum kalian diberikan berkah ini. Mungkin tahun depan Februari baru Libra akan melihat hasil dari kerja keras kalian. Flowers, happiness. Dan minggu ini juga karena kartu ini dia bersebelahan, dalam artian minggu ini pekerjaan apapun yang Libra lakukan, kalian disuruh untuk menikmati pekerjaan itu. Jadi jangan melakukan pekerjaan sambil marah-marah. Tapi bilang misalnya, saya malas buat pembukuan ini, saya malas buat ini, saya malas buat itu. Dalam minggu ini jangan melakukan hal ini. Kalau kalian ingin berkah yang bagus bulan Februari depan, dari minggu ini mulailah kalian bilang, saya sangat bersyukur masih bisa memiliki pekerjaan ini. Saya sangat bersyukur masih bisa membangun bisnis ini, walaupun hasilnya belum kalian dapatkan, karena kalian akan mendapatkan hasil itu. Oke? Family matters. Dan juga untuk minggu ini, sepertinya Libra, kalian disuruh untuk membahagiakan keluarganya kalian. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Scorpio. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal positif apakah kira-kira yang akan terjadi minggu ini buat Scorpio. Hal positif apakah yang akan terjadi buat Scorpio untuk minggu ini. Saya melihat hummingbird, mungkin Scorpio akan melakukan perjalanan jauh. Oke. Dalam minggu ini. Queen of Self. Jadi di sini merupakan Queen of Cups, Peace dan Compassion. Oke. Four of Feathers, Sanctuary dan Rest. Minggu ini buat Scorpio, sepertinya kalian akan menjadi orang yang lebih penyayang ataukah orang yang kalian sayangi di sini dia sudah memperbaiki diri. Mungkin dia akan balik ke Scorpio dalam minggu ini. Ataukah kalian akan melepaskan seseorang dengan rasa kasih sayang. Walaupun orang ini menyakiti Scorpio karena Four of Feathers merupakan Four of Swords dalam kartu tarot. Jadi Scorpio untuk minggu ini juga jangan lupa untuk istirahat. Mungkin akan ada peluang buat Scorpio untuk fokus dengan diri sendiri untuk minggu ini. Jadi gunakanlah waktu itu secara baik-baik. Oke. Let's clarify Queen of Shell. Thank you. Ada Knight of Crystal, di sini Knight of Pentacle, Endurance, dan Determination. Dan minggu ini juga Scorpio sepertinya kalian akan memiliki motivasi yang lebih tinggi atau kalian akan jauh lebih yakin bahwa kalian akan memiliki kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu. Kalau selama ini Scorpio merasa tidak mungkin saya bisa sukses, tidak mungkin saya bisa bertemu dengan pasangan sejati saya. Minggu ini energinya kalian berubah. Minggu ini kalian akan merasa, saya yakin suatu hari nanti saya akan mendapatkan atau saya akan bertemu dengan orang yang benar-benar saya cintai. Tapi untuk minggu ini, kalau Scorpio merasa perlu istirahat, perlu sendiri, lakukan hal itu. Mungkin dengan melakukan hal inilah kalian akan mendapatkan impian itu. Escarafy Knight of Crystal. Oke. Queen of Acorn. Jadi Queen of Acorn merupakan Queen of One, Passion, dan Creativity. Untuk minggu ini juga Scorpio sepertinya akan ada banyak passion atau kalian merasa seperti sangat terdorong di sini untuk
terutama tentang kreativitasnya Scorpio. Oke. Let's clarify Queen of Acorn. Queen of Acorn juga orang yang sangat bijaksana atau orangnya sangat dewasa, sangat independen, tidak tergantung sama energi orang lain seperti itu. Mungkin minggu ini kalian akan merasakan hal itu, atau kalian seperti tidak begitu butuh bantuan dari orang lain. Kalian bisa menjalani bisnisnya kalian sendiri atau percintaan kalian sendiri atau pekerjaan kalian sendiri. Ace of Shell. Jadi Ace of Cups di sini mungkin tentang percintaan. Dalam minggu ini akan ada banyak kebahagiaan atau akan ada banyak berkah. Di dalam percintaannya kalian mungkin ada Scorpio yang akan hamil, itu juga merupakan berkah buat Scorpio yang sudah menikah di sini. Mungkin kalian akan hamil dalam minggu ini seperti itu. Atau akan ada banyak kebahagiaan di sini, apakah tentang kreativitasnya kalian karena keyakinan ini. Kalau Scorpio seperti tadi belum yakin, dalam minggu ini kalian disuruh untuk meyakinkan dirinya kalian bahwa kalian akan mendapatkan kesuksesan itu, dan jangan menyerah. Tetap, walaupun belum mendapatkan impian itu, tetap bilang terima kasih, tetap mensyukuri apa yang kalian miliki saat ini. Let's start 5 for feather. Thank you. Hummingbird. Tadi saya sudah bilang saya melihat hummingbird. Ini hummingbird. Vitality dan Joy the Sun. Jadi sepertinya Scorpio juga untuk minggu ini akan ada banyak pekerjaan, akan ada banyak tanggung jawab yang perlu kalian penuhi. Tapi di sini sepertinya kalian akan menikmati hal itu. Jadi kalian tidak akan merasa terbebani dengan tanggung jawab yang akan kalian hadapi dalam minggu ini. Itu yang saya rasakan. Karena mungkin Scorpio tahu, walaupun banyak tanggung jawab, banyak pekerjaan, kalian tahu hal itu akan membawa kebahagiaan dan juga rezeki atau berkah buat Scorpio. Maka dari itulah kalian dalam minggu ini sepertinya melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan, dengan penuh cinta, seperti itu. Jadi kalian tidak bekerja karena terpaksa, tapi karena kalian benar-benar menikmati pekerjaan itu karena kalian mungkin sudah tahu atau kalian sudah yakin bahwa berkah ini akan kalian dapatkan. Nine of Acorn, Power dan Perseverance. Dan di sini juga Scorpio dalam minggu ini mungkin kalian akan mendapatkan banyak kekuatan untuk memenuhi tanggung jawab kalian ini. Jadi kalian akan dikasih energi yang lebih dari yang kuasa atau ilahi. Oke? Tapi ingat seperti tadi, karena ada Queen of Cups di sini dari awal, Queen of Shell mengatakan Scorpio lakukan sesuatu dengan energi yang positif agar hasilnya ini pun positif. Walaupun ada banyak tanggung jawab, tapi tetap selesaikan tanggung jawab itu atau penuhi tanggung jawab itu dengan penuh kasih sayang. Oke? Hal positif buat Scorpio untuk minggu ini. Saya merasa ada Scorpio dalam minggu ini akan merasa sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang kemarin. Wrath, someone working against you behind your back. Ada seseorang di sini yang tidak sesuai dengan energinya Scorpio. Mungkin sudah waktunya buat kalian, kalau misalnya dia tidak setuju dengan dengan idenya Scorpio, mungkin orang ini punya niat yang negatif. Jadi sudah waktunya buat Scorpio untuk melepaskan seseorang, orang itu. Chair dan empty. Someone is living your life. Kalau minggu ini ada orang yang meninggalkan Scorpio, ketahuilah karena orang ini dia bekerja dari belakangnya kalian. Dari belakang, maksud saya mungkin di depannya Scorpio dia pura-pura baik, tapi di belakangnya kalian dia negatif.
Kalau ada seseorang yang melepaskan diri dari hidupnya Scorpio minggu ini, orang ini dia memiliki niat yang tidak baik buat kalian. Jadi lepaskan orang itu. Maka dari itulah dari awal di sini kalian diberikan kartu Queen of Cups, tetap menggunakan rasa kasih sayang walaupun kalian misalnya sekarang sudah tahu, oh ya ternyata dia memiliki niat yang negatif buat saya. Tetap gunakan, oh mungkin orang ini dia memiliki energi yang lemah, jadi dia masih perlu memperbaiki diri, seperti itu. Daripada kalian sialan, orang itu dia dasar penipu, dasar ini, dasar itu. Daripada kalian buang-buang energi buat melakukan hal itu. Oke, Will? Oke. Allowing your life to rumble aimlessly. Jadi diingatkan Scorpio, di setiap kali ada kartu roda yang keluar, kalian disuruh di sini apa yang berputar itu, situasi apapun yang berubah, kalian disuruh untuk berikan situasi itu berubah. Karena kenapa? Kartu will di sini biasanya tentang ilahi yang sudah ada rencana buat kalian. Rencana ilahi jauh lebih baik daripada rencananya kita. Jadi jangan melawan suatu perubahan, itu maksud dari kartu ini. Tapi lepaskanlah perubahan ini. Apakah ini tentang pekerjaan, tentang percintaan, teman, seperti itu. Hal positif yang akan terjadi buat Scorpio untuk minggu ini. Hal positif buat, thank you, Grapes. Oke. Time to go out and have fun. Dan saat ini, untuk minggu ini juga Scorpio sudah diingatkan, sudah waktunya buat Scorpio untuk lebih banyak hangout dengan orang-orang yang temannya kalian. Jangan hanya mengurung diri di dalam kamar, agar pikiran kalian juga bisa lepas. Mungkin pergi ke tempat yang damai, misalnya kalau Scorpio suka daerah pantai, pergi ke pantai, daerah pegunungan, seperti itu. Pergilah ke tempat yang membawa kedamaian. Grasshopper. Situation in the balance that require careful handling. Jadi sepertinya Scorpio kalian disuruh untuk berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini. Jadi seperti tadi, jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar agar kalian tidak menyesal. Agar juga orang ini tidak mengirimkan energi yang negatif buat Scorpio, tetap gunakan rasa pengertian kalian atau hadapilah situasi ini dengan dewasa, seperti itu, dengan bijaksana. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal positif apakah yang akan terjadi buat Sagittarius untuk minggu ini. Hal positif buat Sagittarius untuk minggu ini. Oke. Two of Crystal. Di sini ada Two of Pentacle, Balance, dan Adaptability. Nine of Feathers, Nine of Swords, Perspective, Self-Empowerment. Jadi untuk minggu ini, kalau Sagittarius kalian punya dua pilihan atau dua situasi, mungkin minggu ini saya rasa Sagittarius perlu mendalami tentang pikiran kalian atau cara pandangan kalian terhadap dua situasi ini. Dalam artian untuk minggu ini, Sagittarius, pastikan kalian memilih pilihan kalian ini karena kalian benar-benar mencintai orang itu, atau pastikan kalian memilih bukan karena alasan tersendiri atau bukan karena okay. Let's clarify Two of Crystal. Ada Page of Acorn. Dan untuk minggu ini juga sepertinya Sagittarius akan mendapat suatu bukti atau
Kalian akan menemukan sesuatu di sini, di mana hal yang kalian lihat atau hal yang kalian dapatkan membuat Sagittarius sangat antusiastik seperti itu. Oke. Seven of Feathers. Di sini ada Seven of Swords, preparation dan resourcefulness. Saya merasa untuk minggu ini Sagittarius benar-benar kalian disuruh untuk mendalami terlebih dahulu suatu situasi dan pastikan seperti tadi sebelum kalian memilih antara si A atau si B atau pekerjaan A atau pekerjaan B, kalau itu tentang pekerjaan, pastikan kalian sudah punya kekuatan di dalam dirinya kalian. Dalam artian di sini Sagittarius tentang pondasi kalian untuk minggu ini benar-benar perlu kalian perhatikan. Jadi kartu ini mengingatkan Sagittarius untuk minggu ini lebih fokus dengan pondasi kalian. Kuatkan diri kalian terlebih dahulu sebelum memilih pilihan kalian, agar kalian tidak salah pilih. Misalnya seperti tadi kalian memilih si A mungkin karena dia sudah sukses, karena dia sudah independen, karena dia sudah mapan. Terus si B dia orangnya kalian merasa jauh lebih terkoneksi secara energi. Tapi kalau kalian sendiri yang merasa kurang kuat, maka dari itulah kalian akan memilih orang yang sudah kuat agar kalian bisa menggantungkan hidupnya kalian kepada orang yang kuat ini. Jangan melakukan hal itu. Untuk minggu ini benar-benar Sagittarius disuruh untuk melakukan preparation, persiapan diri. Oke? Terutama buat Sagittarius yang punya dua pilihan di sini agar kalian tidak salah pilih. Untuk minggu ini benar-benar dalami terlebih dahulu tentang dirinya kalian. Four of Swords, di sini ada Four of Cups, soul searching, re-evaluation. Oke, jadi kalau kalian bisa melihat soul searching dan re-evaluation. Soul searching di sini maksudnya pencarian diri sendiri. Saya sudah bilang dari awal tadi, Sagittarius, untuk minggu ini kalian benar-benar disuruh untuk mendalami tentang jiwanya kalian, dirinya kalian. Apa yang perlu kalian perbaiki, apa yang perlu kalian kuatkan di sini untuk minggu ini. Oke, jadi lakukanlah hal itu untuk mempersiapkan diri kalian. Sama juga misalnya Sagittarius ingin menjadi milioner. Mungkin dalam minggu ini kalian masih disuruh untuk mempersiapkan jiwanya kalian sebelum diberikan uang milioner itu. Karena kalau kita secara energi belum siap menjadi seorang milioner, tapi kalau kita ingin menjadi milioner, tapi jiwanya kita belum siap, uang itu akan hilang tanpa tujuan yang positif atau tanpa hasil yang positif. Mungkin kalian akan judi, mungkin kalian akan main perempuan, bayar orang-orang pakai uang, terus hanya untuk penukaran seksual seperti itu. Oke? Jadi untuk minggu ini benar-benar disuruh untuk mempersiapkan dirinya kalian atau mendalami dirinya kalian. Five of Swords, di sini ada Five of Cups, Hope dan Readjustment. Dan juga untuk minggu ini harapan itu masih ada. Hanya saja readjustment maksudnya kalian disuruh untuk mengejar sesuatu di sini atau merubah sesuatu di dalam dirinya kalian. Harapan ini ada untuk menjadi orang sukses, untuk mendapatkan pilihan yang terbaik buat kalian. Harapan itu ada, kemungkinan itu ada, keajaiban itu ada. Hanya saja Sagittarius yang disuruh untuk soul searching saat ini atau minggu ini. Oke? Misalnya kalian ingin jadi milioner. Saya sudah sering mengingatkan untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita wujudkan itu yang utama adalah intention. Intention merupakan tujuan. Kenapa Sagittarius ingin menjadi milioner? Oke? Kalau kalian punya tujuan yang positif, semakin cepat jugalah kalian akan diberikan berkah itu. Atau kenapa kalian ingin bersatu dengan si A?
Kalau kalian punya tujuan yang positif, hasilnya pun positif. Okay. Dan saya yakin kalian semua sudah tahu tentang hal itu. Terkadang kita hanya perlu diingatkan kembali. Jadi buat Sagittarius yang perlu diingatkan untuk minggu ini, lakukanlah hal itu. Pin, new job dan karir. Mungkin akan ada pekerjaan baru atau bisnis baru untuk minggu ini. Dan seperti tadi, kalaupun tentang pekerjaan, mungkin ada Sagittarius yang memiliki 2 pekerjaan. Victory in some endeavor. Sepertinya kalian akan mendapatkan suatu kemenangan di sini atau suatu kesuksesan. Tapi pastikan di sini kalian memilih sesuatu karena bakatnya kalian, atau kalau kalian ingin buka usaha, pastikan usaha itu karena bakatnya kalian, bukan hanya karena mengikuti trendy. Karena trendy ini selalu berubah dia. Tapi bakatnya kalian gunakan. Misalnya kalian ingin buka restoran. Kenapa kalian ingin buka restoran? Atau makanan apa yang ingin kalian jual? Misalnya kalian, saya ingin buka restoran jual hotdog, jual sausage. Sausage ini sangat negatif buat badannya kita, sangat tidak sehat. Jadi apa tujuannya kalian? Hanya untuk keuangan dan menyakiti orang lain? Menjual makanan yang tidak sehat demi uang buat dirinya kita? Itu tidak akan bertahan lama. Oke? Karena buat Sagittarius yang belum tahu, planet Saturnus dan Jupiter dia conjunction, planet Saturnus orangnya sangat tegas dan dia menginginkan kita sebagai manusia di dunia ini untuk saling tegas terhadap satu sama lain, untuk saling jujur, saling tulus membantu satu sama lain. Kalau kalian punya tujuan yang negatif, hasilnya pun akan negatif. Jadi tujuanlah yang paling utama di sini. Flowers, happiness. Untuk minggu ini juga akan ada kebahagiaan atau ada kesuksesan. Mungkin di dalam bisnis baru di sini. Tapi pastikan seperti tadi, agar kesuksesan ini untuk bertahan lama, pastikan tujuan kalian positif. Okay? Fly. A period of ill health, depression. Jadi untuk minggu ini juga Sagittarius, kalian akan dikeluarkan dari, kalau kalian sakit selama ini, kalian akan dikeluarkan dari kesakitan ini. Kalau Sagittarius merasa depresi selama ini, stres, kalian akan mendapatkan jalan keluar dari kesetresan ini. Younger man, dealing or relationship with a younger man. Ada laki-laki yang lebih muda di sini minggu ini. Buat Sagittarius, okay? Force working against, okay. Karena kartu ini dia berdekatan. Kalau Sagittarius berhubungan dengan laki-laki yang lebih muda dari kalian, dalam minggu ini kalau ada pertengkaran antara kalian berdua, ketahuilah ilahi sebenarnya kurang setuju dengan situasi ini. Kalau ada situasi yang negatif terjadi dalam minggu ini, kalian merasa misalnya pasangan kalian lebih muda, laki-laki lebih muda, dan tidak sesuai dengan energinya kalian, karena ilahi tidak menyetujui situasi ini. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Capricorn. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal positif apakah yang akan terjadi buat Capricorn untuk minggu ini. Hal positif yang akan terjadi buat Capricorn untuk minggu ini. Oke, di sini kalian memiliki Knight of Acorn, Action dan Drive, Justice, The Truth, dan Clarity. Jadi untuk minggu ini sepertinya Capricorn kalian akan melihat suatu bukti, ataukah kalian akan melihat suatu hal dengan jelas, di mana hal ini mungkin akan membuat Capricorn lebih bersemangat, atau hal ini akan membuat kalian lebih termotivasi. Oke. Dan bisa juga Capricorn berhubungan dengan Libra di sini, ataukah
Knight of Acorn merupakan Knight of Wand. Oke, Aries, Leo atau Sagittarius. Let's clarify Knight of Acorn. Thank you. Two of Feathers. Di sini ada Two of Swords, Decision, dan Direction. Saya juga merasa minggu ini Capricorn, mungkin kalian akan diberikan dua pilihan, di mana minggu ini saya juga merasa Capricorn akan diberikan arahan oleh Yang Kuasa atau Ilahi. Atau kalau misalnya Capricorn punya dua pilihan, mungkin minggu ini kalian akan melihat siapa yang terbaik buat Capricorn. Jadi akan ada perubahan di dalam situasinya kalian, di mana perubahan ini membantu Capricorn untuk seperti membebaskan diri dari suatu situasi seperti itu. Let's clarify transformation. Thank you. Three of Crystal. Di sini ada Three of Pentacle, collaboration, dan productivity. Jadi sepertinya juga ada kerjasama dengan seseorang di sini untuk minggu ini. Mungkin Capricorn akan dipertemukan dengan seseorang, atau secara energi mungkin kalian akan bekerja sama dengan seseorang. Misalnya Capricorn punya dua pilihan dan kalian belum bisa memilih misalnya. Mungkin secara energi kalian akan bekerja sama dengan ketiga orang ini, seperti itu. Maksud saya kedua orang ini. Jadi saling compromise mungkin, atau saling mengerti antara, oh saya belum bisa bersatu karena ini, dan dia bilang saya belum bisa bersatu karena ini, seperti itu. Oke. Siapapun yang punya situasi ini, kalian akan mengerti. Let's clarify justice. Jadi kalian akan, dalam minggu ini, sepertinya Capricorn akan melihat suatu situasi dengan jelas. Mungkin siapa yang terbaik buat kalian. Kalau kalian punya pilihan lebih dari satu, the sun. Dan sepertinya pilihan apapun di sini atau bukti apapun yang akan kalian lihat, kalian tetap menikmati kehidupannya kalian, atau kalian tetap memiliki kebahagiaan dalam minggu ini. Keputusan apapun yang akan kalian pilih atau bukti apapun yang akan kalian lihat, kalian tetap bahagia. Jadi kalian tidak akan merasa tertekan atau merasa stres dengan situasi ini. Thank you. The Tower, release. Jadi ada sesuatu mungkin atau seseorang yang akan kalian lepaskan dalam minggu ini, tapi kalian melepaskan orang itu dengan energi yang positif. Three of Acorn, di sini Three of Wand, foresight, dan exploration. Saya juga merasa minggu ini mungkin Capricorn akan melakukan suatu perjalanan, ataukah kalian akan melakukan suatu exploration. Exploration di sini seperti masih dalam pendalaman diri. Orang mana yang baik buat saya? Pekerjaan mana yang baik buat saya? Seperti itu. Kalian masih ingin mencari tahu, oh bagaimana ya tempat ini? Oh restoran ini seperti apa ya? Oh makanan ini seperti apa ya? Seperti itu. Dalam minggu ini mungkin ada banyak pilihan seperti itu, dan kalian akan melihat suatu bukti atau jalannya kalian akan diberikan cahaya seperti itu. Oke. Shield, you need to defend yourself. Jadi untuk minggu ini juga Capricorn, kalian disuruh untuk menjaga dirinya kalian. Jadi jangan membiarkan orang lain untuk menyakiti kalian atau untuk mengontrol Capricorn di sini, tapi kontrollah diri kalian sendiri. Jangan biarkan orang lain untuk mengontrol hidupnya Capricorn, seperti itu. Oke. Thank you. Hal positif apa lagi kah buat Capricorn? Diamonds, you will be receiving or giving a
precious gift. Untuk minggu ini juga sepertinya Capricorn akan mendapatkan hadiah, ataukah Capricorn akan memberikan hadiah kepada seseorang. Vase, secret admirer. Jadi ada orang di sini yang merahasiakan perasaannya dia. Ada orang yang suka sama Capricorn, tapi dia merahasiakan tentang perasaannya itu. Mungkin dia yang akan mengirimkan hadiah buat Capricorn di sini. Thank you. Teardrops, great personal sorrow. Sorry. Jadi minggu ini juga Capricorn, ada beberapa dari Capricorn akan menangis, tapi ketahuilah kalian akan melewati kesedihan ini. Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Jadi ada orang yang arogan di sini, atau ada orang yang kurang jujur, kurang terbuka, yang akan membuat Capricorn menangis mungkin untuk minggu ini. Tapi lepaskan. Kalau kalian sudah tahu, oh ya, ramalan ini saya sudah lihat, jadi kalaupun saya akan menangis minggu ini, saya tidak apa-apa. Saya akan melewati semua ini. Seperti itu. Oke? Jadi setidaknya kalian sudah disuruh untuk bersiap-siap, mungkin minggu ini akan ada tantangan buat Capricorn. Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Aquarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal positif apakah yang akan terjadi buat Aquarius untuk minggu ini. Hal positif apakah yang akan terjadi buat Aquarius untuk minggu ini? Ada Page of Crystal, di sini Page of Pentacle, Ideas, dan Discipline. Page of Feathers. Mungkin Aquarius berhubungan dengan orang yang lebih muda, ataukah kalian yang lebih muda di sini, atau kalian memiliki ide baru atau usaha baru, exploration dan discovery. Dan di sini Aquarius mungkin dalam minggu ini kalian masih dalam proses pendalaman diri tentang idenya kalian. Kalau misalnya Aquarius sudah memiliki ide baru dari kemarin, untuk minggu ini kalian benar-benar disuruh untuk berdisiplin dengan ide itu. Dalam artian kalian disuruh untuk tetap, misalnya kalian baru buka usaha kemarin, dalam artian minggu ini jangan menyerah, tetap mendalami, oh apalagi yang bisa saya lakukan agar saya bisa menjadi chef yang handal, atau menjadi restoran yang terbaik di kota ini atau di tempat ini, apalagi yang perlu saya perbaiki, seperti itu. Oke. Lebih berdisiplin juga, jangan buka satu hari besok tutup, buka satu hari besok tutup, jangan melakukan hal itu, tapi berdisiplinlah dengan usaha ini atau ide apapun yang kalian miliki. Let's clarify Page of Crystal. Thank you. Ada The World, Fulfillment, dan Celebration. Dan juga minggu ini mungkin ada sesuatu yang akan membuat Aquarius merasa terpenuhi, ataukah akan ada suatu perayaan di sini. Mungkin kalian akan mendapatkan suatu kesuksesan, courage, dan komitmen. Jadi Aquarius juga disuruh untuk benar-benar melakukan komitmen, atau jangan bilang, oke, saya akan menikah sama kamu, terus besok, oh saya tidak jadi menikah. Terus 2 harinya lagi, oh ya kita jadi menikah. Jangan melakukan hal itu. Pastikan apa yang kalian inginkan dan berdisiplinlah dengan hal yang kalian inginkan itu. Tapi pastikan terlebih dahulu siapa yang memenuhi jiwanya kalian, atau pekerjaan mana yang benar-benar memenuhi bakatnya kalian. Oke? Dan juga jangan menyerah untuk minggu ini. Let's clarify Page of Feathers, diklarify oleh Ace of Acorn. Jadi di sini Ace of Wand, Creative Force, Confident. Dan juga Aquarius untuk minggu ini sepertinya kalian akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi,
dari yang kemarin, dari kemarin-kemarin seperti itu. Terutama tentang kreativitasnya Aquarius di sini. Jadi ide baru ini sepertinya akan membawa banyak berkah. Kalau minggu ini kalian tiba-tiba merasa, oh saya ingin belajar masa ini, saya ingin melukis ini kalau kalian suka melukis, saya ingin menulis ini kalau kalian seorang jurnalis, saya ingin buat cerita ini, saya ingin buat cerita itu, lakukan. Semakin kalian kreatif dalam minggu ini, semakin sukseslah Aquarius dengan pekerjaan baru ini atau dengan orang baru ini. Oke, karena kartu ini juga Five of Crystal, Five of Pentacle, persistent, new possibility. Jadi kesempatan baru ini semakin kalian yakin dengan kesempatan baru ini, semakin sukseslah Aquarius. Oke, jadi jangan kalau misalnya kalian seorang jurnalis, kalian ingin buat cerita minggu ini, tapi pasangannya kalian nelpon, Aquarius bisa nggak kita hangout hari ini? Bilang ke dia, maaf untuk saat ini saya butuh waktu 1 jam atau 2 jam untuk mendalami kreativitasnya saya. Setelah itu mungkin kita bisa hangout, tapi beri saya waktu 1 jam atau 2 jam untuk mendalami kreativitasnya saya. Seperti itu. Oke? Karena saya rasa Aquarius lebih banyak disuruh untuk fokus dengan ide baru kalian. Oke. Hal positif apa lagi kah buat Aquarius? Import, problem to be resolved. Dan minggu ini sepertinya masalah kalian akan diberikan jalan keluarnya. Dragon, beware of self-delusion. Hati-hati Aquarius kalau kalian tiba-tiba merasa, tidak mungkin saya bisa sukses dengan menjadi seorang jurnalis, saya tidak mungkin sukses. Menjadi seorang pelukis, tidak mungkin saya sukses. Itu self-delusion. Jadi, lepaskan hal itu. Hati kalian disuruh untuk berhati-hati. Grapes, time to go out and have fun. Dan juga jangan lupa Aquarius untuk hangout sama temannya kalian, ataukah jangan lupa untuk bercanda gurau dengan seseorang di sini. Jangan terlalu serius. Oke? Tapi balance kan. Will, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Dan juga Aquarius disuruh untuk berikanlah suatu perubahan. Kalau memang perubahan itu mesti terjadi di dalam hidupnya Aquarius, berikanlah perubahan itu terjadi, atau jangan melawan suatu perubahan untuk minggu ini. Kalau ada orang yang tiba-tiba, oh Aquarius maaf saya sudah tidak bisa bersatu sama kamu, saya ingin melepaskan diri dari hubungan ini, lepaskan orang itu, bilang sama dia, oh ya saya mengerti, mungkin sudah waktunya buat hubungan ini untuk berubah, dan saya hanya mengharapkan semoga kamu mendapatkan kebahagiaan yang kamu cari, seperti itu. Jangan menolak perubahan itu, tapi biarkan perubahan itu terjadi. Mungkin karena ada new possibility atau ada kesempatan baru buat Aquarius di sini, apakah bersama seseorang ataukah tentang pekerjaan. Chair, someone is leaving your life. Jadi ada seseorang yang akan meninggalkan hidupnya Aquarius. Bisa juga ada orang yang meninggal, misalnya temannya kalian, saudara, orang tua, seperti itu. Saya harap tidak terjadi, tapi kalau memang harus terjadi, Aquarius harus bisa belajar untuk menerima suatu perubahan ini. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Pisces. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal positif apakah yang akan terjadi buat Pisces untuk minggu ini. Perubahan positif, situasi positif apakah yang akan terjadi buat Pisces untuk minggu ini. Hal positif buat Pisces untuk minggu ini ada Knight of Swords, di sini Knight of Cups, Charm, dan Passion. Oke. The Chariot, Cancer, mungkin
Pisces berhubungan dengan Cancer ataukah water sign Cancer, Scorpio, Pisces, ataukah ini energinya kalian sendiri. Dalam artian minggu ini ada Pisces yang benar-benar memiliki motivasi yang sangat tinggi di dalam menggapai suatu kesuksesan. Apakah di sini tentang percintaan karena tentang percintaan, tentang perasaan. Jadi ada banyak pasien untuk minggu ini, ada banyak orang mungkin, maksud saya ada seseorang mungkin yang akan memberikan banyak kasih sayang atau banyak perhatian terhadap Pisces. Dan karena hal itulah mungkin Pisces akan merasa, oh ya, ternyata dia benar-benar sayang sama saya. Jadi kalian merasa sangat termotivasi dengan situasi ini. Apakah ini pekerjaan atau percintaan? Let's clarify Knight of Shell. Thank you. King of Acorn. Di sini King of One, mungkin dia fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Optimism ataukah innovation. Pisces juga di sini untuk minggu ini kalian merasa sangat optimis. Ada seseorang di sini yang akan membuat Pisces merasa benar-benar yakin bahwa dia benar-benar ingin bersatu sama Pisces, seperti itu. Ada seseorang yang akan membuat Pisces merasa sangat saya yakin saya bisa bersatu sama dia. Dia sangat perhatian sama saya, dia sangat sayang sama saya, seperti itu. Two of Crystal, ada Two of Pentacle, balance dan adaptability. Tapi di sini saya juga merasa Pisces, kalau kalian punya pilihan lebih dari satu, sepertinya kalian disuruh untuk, mungkin belum waktunya buat kalian untuk bersatu dengan orang yang benar-benar memiliki banyak passion buat Pisces di sini. Karena kartu ini kalian masih disuruh untuk belajar beradaptasi. Misalnya Pisces sudah punya pasangan, terus kalian bertemu dengan orang baru, dan orang baru ini mungkin sangat passionate atau sangat, Pisces saya benar-benar sangat suka sama kamu, Pisces saya benar-benar sayang sama kamu, seperti itu. Terus Pisces merasa, oh saya tidak tahu saya sudah punya pasangan, apakah saya harus pisah, bla bla bla, seperti itu. Kalau kalian masih bingung, kalian perlu, dalam artian kalian disuruh untuk beradaptasi terlebih dahulu, seperti pendekatan diri. Pastikan apakah kalian memang benar-benar ingin putus dengan orang lama. Apakah orang baru ini benar-benar serius orangnya? Walaupun di sini saya melihat orang baru ini mungkin banyak pasien, tapi memang seperti itulah suatu hubungan yang baru, biasanya banyak ada pasiennya, ada banyak kegembiraannya, tapi setelah sekian lama kita akan merasa seperti itu. Ya. Let's clarify. Thank you. Six of Feathers, di sini Six of Sword, transition dan insight, dan intuisi kalian juga bisa disuruh untuk seperti mendalami atau mendengarkan intuisinya kalian. Saya merasa dalam minggu ini akan ditunjukkan lewat intuisi, atau kalian akan bisa melihat suatu situasi dengan jelas. Akan ada suatu perubahan di sini. Karena kalian mungkin sudah melihat atau akan melihat situasi ini dengan jelas dalam minggu ini. Mungkin kalian akan melepaskan orang lama dan berubah, atau maksud saya memilih orang baru. Seperti itu. Atau pekerjaan lama. Let's clarify the Chariot. Thank you. Ten of Feathers, ada Ten of Swords, recovery, dan transformation. Oke. Saya benar-benar merasa di sini, Pisces, kalau kalian baru putus dengan seseorang, seperti tadi kalau kalian punya 2 orang, sepertinya minggu ini kalian benar-benar disuruh untuk melakukan healing terlebih dahulu. Pendalaman diri atau pendalaman antara satu sama lain terlebih dahulu. Jangan langsung, oke, saya mau pacaran sama kamu, mulai sekarang saya adalah pacarnya kamu. Jangan langsung bilang seperti itu, tapi mungkin bilang ke dia, maaf untuk saat ini, saya masih butuh waktu untuk healing, saya masih butuh waktu untuk mendalami tentang dirinya saya, apa yang bisa saya perbaiki,
Kenapa saya putus dengan pasangan lama saya? Jadi setelah saya melewati proses ini, mungkin saat ini kita perlu berteman terlebih dahulu. Kalau saya sudah healing nanti, disitulah saya akan mengambil suatu keputusan kalau kamu masih mau menunggu. Seperti itu. Ataukah kalau ini sudah terjadi dalam artian minggu ini Pisces kalian akan mendapatkan kesembuhan itu atau kalian akan sembuh dari rasa kecewa itu. The Moon, Imagination dan Perception. Pisces kartunya kalian sendiri di sini. Dalam artian kalian disuruh untuk meluaskan pola pikiran kalian atau cara pandangan kalian, apakah di sini terhadap diri sendiri. Kalau Pisces selama ini kalian sering menghina diri sendiri atau selalu menyalahkan diri sendiri ataukah selalu menyalahkan orang lain, kalian disuruh untuk merubah pola pikiran kalian itu. Oke? Thank you. Dan di sini ada Three of Swords, Three of Cups. Sepertinya akan ada, kalau kalian merasa tidak mungkin saya bisa bersatu kembali dengan seseorang, ketahuilah kalian kemungkinan itu ada. Karena Three of Cups di sini. Tapi kalian juga disuruh untuk lebih banyak bercanda gurau terlebih dahulu, jangan langsung serius. Jangan langsung bilang, kapan kamu akan menikahi saya? Kapan kita akan menikah? Seperti itu. Jangan langsung menanyakan hal itu, tapi kalian disuruh untuk bercanda gurau seperti seorang teman terlebih dahulu. Oke? Ace of Self di sini merupakan Ace of Cups, happiness dan abundance. Karena dengan melakukan cara healing ini, dengan melakukan pendalaman diri inilah, situasi baru ini akan membawa banyak kebahagiaan. Kalau kalian sudah melakukan healing ini dalam artian minggu ini, kalian akan diberikan kebahagiaan secara emosional dan juga secara finansial. Oke. Hal positif buat Pisces untuk minggu ini. Thank you. Thank you. Hal positif buat Pisces. 3. Affairs with your family. Jadi ada Pisces memiliki affair, mungkin memiliki masalah dengan keluarganya kalian. Dalam minggu ini mungkin Pisces perlu atau akan menyelesaikan masalah ini. Okay. Dog, far away. Distant friend is thinking of you. Ada temannya Pisces yang jarak jauh, mungkin dia tinggal di kota yang berbeda, negara yang berbeda, memikirkan kalian minggu ini. Mungkin dia kangen sama Pisces, temannya kalian. Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Dan juga minggu ini sepertinya Pisces akan mendapatkan banyak ide tentang suatu bisnis di sini. Kite, vacation. Dan jangan lupa juga Pisces untuk jaga diri, jaga kesehatan kalian. Mungkin ada Pisces dalam minggu ini akan melakukan liburan, akan mengambil liburan. Jadi nikmatilah liburan ini. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.